Misteri aksi kejahatan berdarah yang merenggut nyawa pengusaha muda pemilik konter HP Royal Phone, Chandra Waskito, di Kelurahan Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, akhirnya terbongkar secara utuh. Dalam konferensi pers resmi di Mapolres Semarang pada Sabtu, 8 Agustus 2026, jajaran Satreskrim Polres Semarang membeberkan secara detail kronologi keji di balik penemuan jasad korban di dalam bagasi mobil di Kabupaten Grobogan. Aparat kepolisian berhasil membekuk 2 orang tersangka yang bertanggung jawab atas peristiwa mengenaskan tersebut, yakni seorang pemuda berusia 20 tahun berinisial DPP, serta rekan aksinya yang berusia 25 tahun berinisial T. Kedua pelaku terbukti mengeksekusi korban secara terencana dengan menghantamkan alat berat berupa palu ke bagian kepala korban sebanyak 8 kali hingga tewas. Berdasarkan paparan dari Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, aksi keji tersebut sejatinya berawal dari niat dan rencana pencurian yang telah disiapkan secara matang oleh kedua tersangka. Guna mengantisipasi potensi perlawanan dari korban saat melancarkan aksinya, para pelaku telah mempersiapkan seperangkat senjata mematikan dari rumah, yang meliputi sebuah palu, senjata tajam jenis karambit, serta besi peninju atau keling. Rangkaian peristiwa kelam ini bermula pada Rabu malam, 5 Agustus 2026, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tersangka DPP terlebih dahulu menyambangi konter Royal Phone untuk memantau situasi serta menanyakan keberadaan korban kepada seorang karyawan toko. Saat itu, karyawan menyampaikan bahwasanya Chandra Waskito sedang berada di luar kota, tepatnya di kota Salatiga. Sekitar pukul 11 malam, tersangka DPP bertemu dengan tersangka T di kediamannya untuk mematangkan strategi perampokan. Memasuki Kamis dini hari, 6 Agustus 2026, sekitar pukul 1.30 WIB, kedua pelaku mulai mengintai dari pinggir jalan lingkar Ambarawa. Tak lama berselang, korban tiba di konternya usai pulang dari Salatiga bersama seorang saksi. Kedua tersangka dengan sabar menunggu di kejauhan hingga seluruh karyawan selesai berbenah dan pula meninggalkan tempat tersebut. Setelah memastikan situasi benar-benar sepi dan hanya korban seorang diri yang berada di dalam bangunan konter, kedua pelaku meluncur menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pada pukul 3 WIB dini hari. Tersangka T masuk terlebih dahulu ke dalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli yang hendak mencari telepon genggam. 2 menit kemudian, tersangka DPP menyusul masuk dan ikut berpura-pura memilih unit ponsel di etalase. Saat perhatian korban teralih dan dalam posisi lengah, tersangka DPP mendadak mengeluarkan palu dari dalam tasnya dan menghantamkan alat tersebut ke bagian belakang kepala korban sebanyak 3 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah ke lantai. Tak berhenti di situ, tersangka T mengambil alih palu tersebut dan kembali memukulkannya ke arah kepala korban sebanyak 5 kali berturut-turut. Hantaman keras berulang kali di area vital inilah yang dipastikan tim medis menjadi penyebab utama tewasnya Chandra Waskito di tempat kejadian. Usai memastikan korban tidak lagi bernyawa, kedua tersangka dengan dingin menguras puluhan unit telepon genggam dari dalam etalase toko dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan. Guna menghilangkan jejak kejahatan, para pelaku melucuti 3 unit kamera pengawas atau CCTV, baik yang terpasang di bagian dalam maupun luar konter, yang belakangan diakui telah dibuang oleh para tersangka ke dalam aliran sungai. Sebelum melarikan diri, kedua tersangka sempat kembali ke dalam konter karena melihat ceceran dan percikan darah korban membasahi lantai. Tanpa rasa bersalah, mereka membersihkan genangan darah tersebut menggunakan alat pel, kaus, serta menyiramkan cairan pembersih lantai untuk menyamarkan tempat kejadian perkara. Setelah lantai dibersihkan, kedua pelaku menggotong tubuh korban yang sudah tak bernyawa keluar bangunan dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil Honda Jazz milik korban yang kuncinya masih menggantung di stop kontak. Tubuh korban dibaringkan di ruang bagasi dengan posisi menghadap keluar pintu. Sekitar pukul 03.20 WIB,
kedua pelaku meninggalkan lokasi secara beriringan, di mana tersangka DPP mengemudikan mobil korban sedangkan tersangka T mengendarai sepeda motor. Setelah menyembunyikan sepeda motor di sebuah warung di kawasan Lingkar Ambarawa, tersangka T berpindah masuk ke dalam mobil. Usai berdiskusi menentukan lokasi pembuangan, kedua tersangka sepakat melaju ke arah Kabupaten Grobogan dan akhirnya meninggalkan mobil berisi jasad korban di area lahan kosong Desa Trisari, Kecamatan Gubuk. Kini, seluruh tabir kejahatan telah terkuak terang benderang. Pihak Polres Semarang memastikan bahwasannya kedua tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis terkait perampokan disertai pembunuhan berencana, guna mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan keji mereka di hadapan hukum.